Ferry adalah seorang content creator yang tengah naik daun. Kanal YouTube-nya berisi eksplorasi tempat-tempat angker yang jarang dijamah. Bersama dua temannya, Dimas dan Ayu, Ferry berusaha mencari tempat yang bisa membuat video mereka viral. Suatu malam, Ferry menerima DM anonim di Instagram yang menyarankan sebuah lokasi unik, rumah tua di pinggir desa terpencil yang dikabarkan sering menjadi tempat ritual santet. DM itu menyebutkan bahwa jika ingin konten mereka meledak, rumah itu adalah pilihan tepat. Malam Jumat, ketiganya pergi ke rumah tersebut. Rumah itu memang menyeramkan. Dikelilingi pohon besar dengan daun rimbun, dindingnya penuh lumut, dan pintunya seperti tak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Aku yakin banget, ini bakal trending, ujar Ferry sambil menyiapkan kamera dan tripod. Ferry, serius ini aman. Jangan main-main sama hal begini, kata Ayu, jelas terlihat gugup. Tenang, kita cuma rekam aja. Lagi pula ini cuma mitos, kok. Percaya sama aku, balas Ferry sambil tertawa kecil. Mereka masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam begitu dingin dan lembab. Lantainya retak, dan bau menyengat menyeruak dari sudut ruangan. Di tengah ruang utama, mereka menemukan lingkaran aneh yang terbentuk dari bekas lilin dan darah kering. Ini apa sih? Kayak simbol gitu, tanya Dimas sambil menunjuk lingkaran itu dengan senter. Jangan disentuh, sergah Ayu, wajahnya makin pucat. Namun, Ferry malah menaruh tripod tepat di depan lingkaran itu dan mulai live streaming. Guys, kita nemuin sesuatu yang gak biasa banget. Ini bakal jadi malam yang gak kalian lupakan, kata Ferry di depan kamera, suaranya terdengar antusias. Saat live streaming berlangsung, jumlah penonton naik drastis. Komentar memenuhi layar. Jangan main-main, Bang. Itu lingkaran santet, cabut sekarang. Ada bayangan di belakang kalian. Bayangan, gumam Dimas sambil menoleh. Tapi tak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari lantai atas. Ayu langsung berbisik, kita harus pergi sekarang, Fer. Ini udah nggak benar. Tenang aja, itu mungkin suara kayu tua, balas Ferry, meski nada suaranya mulai goyah. Tapi suara itu semakin jelas. Langkahnya berat dan lambat, seperti seseorang yang berjalan menyeret kakinya. Tanpa peringatan, kamera live streaming mati mendadak. Semua lampu senter mereka mulai berkedip-kedip. Apa-apaan ini? Seru Dimas panik. Dari arah tangga, terdengar suara pelan namun tajam seperti seseorang yang berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Mendadak, Ferry melihat sesuatu di layar kameranya yang masih menyala meski tidak live. Ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung ruangan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Ia hanya berdiri mematung, menghadap ke arah mereka. Lihat itu, teriak Ferry sambil menunjuk layar kamera. Namun, saat Dimas dan Ayu menoleh, sosok itu menghilang. Ferry, matikan kameranya. Kita pergi sekarang, jerit Ayu sambil menarik tangan Ferry. Namun, sebelum mereka sempat keluar, pintu rumah tertutup sendiri dengan keras. Angin dingin menyeruak masuk, membawa aroma busuk yang membuat mereka mual. Malam itu, mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah setelah berusaha membuka pintu selama beberapa menit. Namun, kejadian aneh mulai menghantui mereka satu persatu. Dimas adalah yang pertama merasakan efeknya. Saat tidur di malam berikutnya, ia bermimpi didatangi sosok perempuan yang sama. Dalam mimpi itu, perempuan itu memegang lehernya dan berbisik, kau tidak seharusnya melihat. Ketika Dimas terbangun, ia mendapati ada bekas lebam di lehernya. Sementara itu, Ayu mulai mendengar suara bisikan setiap kali ia berada sendirian. Suara itu memanggil namanya, memintanya untuk kembali ke rumah tersebut. Ferry, yang awalnya menganggap semua ini sebagai lelucon, mulai merasakan teror paling parah. Komentar-komentar di videonya yang sempat terunggah berisi peringatan dari orang-orang yang mengaku tahu tentang santet. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ritual di rumah itu belum selesai, dan mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya dibiarkan. Live streaming itu memang viral, tetapi di balik popularitas itu,
Ferry dan teman-temannya kini harus menghadapi kutukan yang mengincar nyawa mereka. Ferry, Ayu, dan Dimas akhirnya sepakat bahwa mereka tidak bisa mengabaikan kejadian ini. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang paranormal bernama Pak Suro, yang terkenal bisa menghadapi ilmu hitam. Kalian sudah bermain dengan sesuatu yang tidak kalian pahami, ujar Pak Suro saat mereka menceritakan kejadian di rumah tua itu. Wajahnya tegang, alisnya berkerut dalam. Kami nggak tahu, Pak. Kami cuma mau bikin konten, kata Ferry dengan nada penuh penyesalan. Pak Suro menarik napas panjang. Ritual yang kalian rekam itu bukan sembarang santet. Itu adalah bagian dari pemanggilan arwah penjaga. Kalian tidak hanya mengganggu, tetapi juga membuka pintu bagi makhluk itu untuk masuk ke dunia kalian. Terus, sekarang gimana, Pak? Kita semua udah diganggu, kata Ayu dengan suara gemetar. Kalian harus kembali ke rumah itu. Tapi kali ini, kalian harus melakukan apa yang saya instruksikan. Kalau tidak, kalian akan kehilangan nyawa kalian satu persatu, tegas Pak Suro. Malam itu, mereka kembali ke rumah tua dengan Pak Suro. Pak Suro membawa dupa, sesajen, dan segenggam garam laut yang ia taburkan di sekitar tubuh mereka untuk perlindungan. Saat mereka masuk, suasana di rumah itu jauh lebih menekan. Udara terasa berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Pak Suro segera menyalakan dupa dan mulai melantunkan mantra. Tutup mulut kalian, jangan bicara apapun, bisik Pak Suro. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan terdengar dari arah atas. Tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Suro tetap melanjutkan mantranya. Ia meminta Ferry menaruh kamera tepat di lingkaran yang mereka temukan sebelumnya. Kamera ini akan menjadi alat untuk menutup portal yang kalian buka, kata Pak Suro. Namun, sebelum proses selesai, Dimas tiba-tiba jatuh ke lantai. Matanya melotot, dan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian pikir bisa lolos dari ini? Kalian milik kami sekarang. Pak Suro segera menaburkan garam ke tubuh Dimas sambil membaca mantra. Dimas menjerit keras, tubuhnya menggeliat-geliat seperti menahan rasa sakit. Perlahan, ia kembali sadar, tetapi wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Apa itu tadi? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Makhluk itu mencoba merasukimu. Kita harus cepat, ujar Pak Suro sambil meningkatkan intensitas mantranya. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut panjang yang mereka lihat sebelumnya muncul di sudut ruangan. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya penuh luka, matanya hitam legam, dan mulutnya menyeringai lebar hingga menunjukkan gigi-gigi tajam. Perempuan itu bergerak mendekat, namun Pak Suro berdiri menghadangnya sambil melempar garam dan sesajen ke arah sosok tersebut. Ia melantunkan mantra dengan suara lantang, mencoba mengusir arwah itu. Ferry, Ayu, dan Dimas hanya bisa berdiri ketakutan di belakang Pak Suro. Tapi tiba-tiba, perempuan itu menoleh ke arah Ferry dan menunjuknya. Kau pembawa malapetaka, kau akan membayar. Pak Suro memerintahkan Ferry untuk mematikan kamera dan menghancurkannya di dalam lingkaran. Kamera itu menjadi perantara bagi makhluk itu untuk masuk ke dunia kalian. Dengan tangan gemetar, Ferry mengambil kamera dan menghancurkannya dengan batu besar yang ada di dekat lingkaran. Saat kamera itu hancur, terdengar suara jeritan panjang dari sosok perempuan tersebut. Tubuhnya mulai memudar perlahan hingga akhirnya menghilang. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia berbisik, kalian tidak akan pernah aman. Malam itu, mereka berhasil keluar dari rumah tua dengan selamat. Pak Suro meyakinkan mereka bahwa portal telah ditutup, tetapi mengingatkan mereka untuk tidak pernah lagi bermain-main dengan hal mistis. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, Ferry mulai merasa ada yang aneh. Saat ia berjalan di trotoar, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang di pantulan kaca sebuah jendela. Ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang. Tapi sebuah suara berbisik di telinganya, "Aku masih di sini." Ferry semakin terganggu setelah mendengar bisikan itu. Ia mencoba menyangkal semuanya dengan berpikir bahwa itu hanya halusinasi akibat trauma. Namun, malam berikutnya, keadaan menjadi lebih buruk. Pukul 2 dini hari, Ferry terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah di kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya,
mengira itu suara tikus atau sesuatu yang biasa. Tetapi ketika ia membuka matanya, sosok perempuan berambut panjang itu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam. "Kau tidak akan lolos," jeritnya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Ferry menjerit ketakutan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Perempuan itu mendekat, dan seketika suasana di kamar menjadi dingin membekukan. Esok paginya, Ferry menghubungi Ayu dan Dimas untuk menceritakan kejadian itu. Namun, mereka berdua juga mengalami hal-hal yang tak kalah menyeramkan. Ayu mengaku sering melihat bayangan hitam bergerak di rumahnya, bahkan di siang hari. "Aku nggak bisa tidur, Fer. Rasanya seperti ada yang mengawasi setiap gerakanku," ujar Ayu dengan suara bergetar. Dimas lebih parah. Ia ditemukan oleh keluarganya tengah malam sedang memukul-mukul kepalanya sendiri sambil berteriak, "Pergi, pergi dari sini." Saat sadar, ia tak ingat apapun yang terjadi. Ketiganya kembali menemui Pak Suro. Namun kali ini, Pak Suro memiliki ekspresi yang berbeda. "Saya sudah menduga ini. Ada sesuatu yang tidak selesai saat kita di rumah itu," kata Pak Suro dengan nada serius. "Apa maksudnya, Pak?" "Kita kan sudah menghancurkan kamera dan menutup portal," kata Ferry. "Benar, tapi makhluk itu sudah terhubung dengan kalian. Ada sesuatu yang kalian bawa keluar dari rumah itu, dan itu menjadi jalannya untuk terus mengganggu," jawab Pak Suro. Pak Suro meminta mereka untuk membawa semua barang yang pernah mereka bawa ke rumah tua itu. Setelah diperiksa satu persatu, ia menemukan sebuah benda kecil yang terselip di tas Ferry, sebuah jimat tua berbentuk segitiga yang tampak rusak. "Apa ini?" tanya Ferry, bingung. "Itu jimat penjaga ritual. Tanpa sadar, kau membawanya keluar dari rumah itu." Makhluk itu tidak hanya terikat pada rumah, tetapi juga pada jimat ini, jelas Pak Suro. Pak Suro menjelaskan bahwa selama jimat itu masih ada, makhluk tersebut akan terus menghantui mereka. Namun, menghancurkan jimat ini bukanlah tugas yang mudah. Ada risiko besar jika kita salah langkah. "Kita harus melakukan ritual pemurnian di tempat yang sama," katanya. Malam berikutnya, mereka kembali ke rumah tua dengan membawa jimat itu. Pak Suro mempersiapkan segalanya, termasuk mantra yang lebih kuat dan perlindungan ekstra untuk mereka bertiga. Saat ritual dimulai, suasana di rumah itu menjadi jauh lebih mencekam. Angin kencang berhembus di dalam ruangan, meskipun semua pintu dan jendela tertutup. Suara-suara jeritan terdengar dari segala arah, dan bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Pak Suro membakar jimat itu di tengah lingkaran sambil melantunkan mantra dengan suara lantang. Namun, saat jimat mulai terbakar, sosok perempuan itu muncul lagi, kali ini lebih menyeramkan. Kulitnya mengelupas, matanya merah menyala, dan ia berteriak, "Kau akan membayar semua ini." Makhluk itu melesat ke arah Ferry, tetapi Pak Suro segera menaburkan garam bercampur abu dari jimat yang terbakar. Makhluk itu terhenti, menjerit, lalu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Setelah ritual selesai, suasana rumah tua itu kembali hening. Pak Suro mengatakan bahwa makhluk itu telah diusir sepenuhnya. "Kalian sudah bebas, tapi ingat, jangan pernah bermain-main dengan hal seperti ini lagi," ujarnya. Namun, meskipun teror itu berakhir, ada sesuatu yang masih mengganjal hati Ferry. Saat ia melihat ke lantai tempat jimat itu terbakar, ia mendapati sebuah tulisan samar yang terbentuk dari abu, "Aku akan kembali." Ferry memutuskan untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Ia hanya ingin hidup normal kembali. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa cerita ini belum benar-benar selesai.